siapa yang tidak tahu dengan Khalid bin Walid? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Oleh sebab itu, Khalid menyandar gelar Syaifullah al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus. Penakluk Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Seperti dikutip dari buku para panglima perang Islam yang ditulis oleh Rizem Aizid. Salah satu keistimewaannya yaitu berhasil menyatukan Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan, ia berhasil membentuk entitas politik yang bersatu dan disebut sebagai kekhalifahan. Selain itu, Khalid bin Walid juga menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga para penerusnya. Ide-idenya yang cemerlang, taktik perangnya yang jitu, hingga keperkasaannya yang tiada tara membuatnya menjadi sosok yang sangat hebat. Khalid bin Walid juga menjadi juru tulis Rasulullah SAW. Gelarnya sendiri adalah Abu Sulaiman. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababah Asy-Syakhri binti Al-Harits bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Makhzum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum yang terpandang di Quraisy. Ayah dari Khalid bin Walid memiliki kebun buah-buahan yang membentang dari Mekah sampai Taif. Berdasarkan silsilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah, dikarenakan Sayyidah Maimunah yang merupakan istri Rasulullah adalah bibinya dari pihak ibu. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu, ia menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh kalah, dari arah belakang pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum Quraisy. Usai perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu panglima perang. Khalid bin Walid tidak pernah mengalahkan Rasulullah SAW. Setiap perang yang ia pimpin, Khalid berhasil memperoleh kemenangan. Prestasi tersebut kian berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi serta Persia. Pada era Nabi Muhammad SAW, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Mekah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, dan juga Haji Wada. Ketika perang Mu'tah, Khalid kehilangan 9 pedangnya. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekah atau Fatu Mekah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengobarkan semangat pasukannya. Kemudian di era Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid memimpin sejumlah pertempuran, seperti pertempuran Riddah, pertempuran Yamamah, serta penaklukan Persia dan Romawi. Sejak Rasulullah SAW wafat, banyak kaum muslim yang keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, banyak juga yang mengaku sebagai nabi selanjutnya dan kemudian diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pemberantasan tersebut dilakukan melalui pertempuran Yamamah yang melawan Musailamah al-Kadzab, seseorang yang mengaku sebagai nabi. Dalam pertempuran Yamamah,
pasukan muslim di bawah pimpinan Khalid berhasil mengalahkan kaum murtad yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat ketimbang jumlah pasukan muslim. Sementara itu ketika penaklukan Persia dan Romawi, Khalid bersama 18.000 pasukan muslim berhasil menguasai wilayah Persia dengan cepat. Bahkan, ia meraih 4 pertempuran secara berturut-turut dengan cepat, yaitu pertempuran Cains, pertempuran Sungai, pertempuran Walaja, dan pertempuran Ulais. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.